Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sudah menemukan atau sudah bersama pengganti mantan, tapi tetap tidak bisa melupakan mantan, ya. Nah, jadi ini menarik nih kan, karena banyak orang berpikir bahwa ketika kita menemukan seseorang yang segala kualitasnya berada di atas mantan, ya, penampilannya, cantik atau gantengnya, pesonanya, kekayaannya, kemudian popularitasnya, kebaikannya, dan seterusnya, maka otomatis kita akan berhasil atau bisa melupakan mantan. Tapi ternyata realitanya tidak begitu juga. Tidak sedikit orang yang sudah menemukan pengganti mantannya tetap saja gagal move on dari mantan. Contoh orang gagal move on ya. Misalnya ada seorang wanita, ya, sudah menjanda, walaupun masuk kategori janda muda lah ya. Kalau masih di bawah 30 tahun itu kan kategorinya janda muda. Bercerai dengan suaminya, suami yang tentu sangat dia cintai. Dan sebenarnya dia adalah orang yang seharusnya paling sakit hati kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya ini mengkhianatinya. Suaminya ini misal berpacaran dengan teman atau dengan sahabatnya. Jadi kalau selingkuhnya dengan orang lain itu mungkin masih sakit hati, tapi tidak sesakit ketika suaminya ini berselingkuh malah dengan teman atau dengan sahabat yang dia kenal baik. Itu ya. Nah, kemudian dia menemukan pengganti mantannya. Ada laki-laki yang masuk ke dalam hidupnya dan mereka menikah kemudian. Artinya dia sudah punya suami baru. Objektif suami barunya ini lebih segalanya daripada mantannya. Lebih segalanya. Ya mungkin lebih tua ya, tapi kan mantannya juga lebih tua dari dia, walaupun ini lebih tuanya agak banyak. Tapi kan power staminanya juga masih bagus. Malah lebih bagus daripada mantannya karena orangnya selalu menjaga kesehatannya dengan baik, kebugarannya dengan baik. Ya. Lebih kaya daripada mantannya. Lebih berduit. Pekerjaannya juga banyak begitu kan? Penampilan lebih ganteng. Tinggi tubuh lebih tinggi. Dan seterusnya. Tetapi si wanita ini tetap saja menunjukkan tanda-tanda dia gagal move on dari mantannya. Apa itu tandanya ketika dia gagal move on dari mantannya? Dia sangat membenci ya wanita yang telah merebut mantannya itu. Padahal kan seharusnya tidak demikian. Kalau dia sudah punya pengganti, sudah punya suami, nah dengan wanita yang merebut mantannya itu, apalagi wanita itu kemudian menikah dengan mantannya,
ya dia harusnya sudah tidak marah lagi. Kan dia seharusnya mencintai suaminya sekarang dong. Dia seharusnya berterima kasih tuh kepada wanita itu yang sudah merebut suaminya. Karena dengan wanita itu merebut suaminya, yang dulu mantannya itu, mantan suaminya, dia bisa ketemu dengan suaminya yang sekarang yang lebih baik, lebih segalanya daripada mantan suaminya dulu. Seharusnya dia berterima kasih tuh. Ada juga tuh sahabat saya, ya, dia berterima kasih kepada wanita yang sudah merebut suaminya. Jadi mereka menikah nih, udah lama ya, ini pasangan tua nih kalau ini. Mereka suami istri begitu. Nah, si wanita ini membawalah ponaannya ke rumah wanita. Ponaannya selingkuhlah dengan suaminya. Ya, terus begitu diketahui dia kecewa dong. Ya, apalagi yang menyelingkuhi ini adalah ponaan yang dibawa jauh-jauh mau dibantu untuk sekolah. Ya, yang bantu beres-beresin rumah malah selingkuh dengan suaminya. Diminta merawat rumah malah yang dirawat suaminya. Ya, tentu kecewa, bercerai dengan suaminya dan suaminya menikah dengan ponaannya tadi. Nah, beberapa tahun kemudian dia juga menikah dengan laki-laki lain. Apa hikmahnya? Beberapa tahun kemudian dia hamil, dapat 1 anak. Beberapa tahun lagi dia hamil lagi, dapat 2 anak. Beberapa tahun lagi dia hamil lagi, dapat 3 anak. Anaknya 3 atau 4 orang. Sementara suaminya ternyata mandul. Ya, ya sudah. Tetap dengan ponaannya itu sebagai istrinya, ponaan istrinya. Ya, atau ponaan mantan istrinya terus menua. Dan si laki-laki ini dengan istri barunya tidak punya anak. Sementara si wanita ini anaknya sekarang sudah menikah semua. Sudah punya cucu. Dan dia berterima kasih itu kepada ponaan yang sudah merebut suaminya. Ya kalau tidak dia juga akan sama, akan menua. Ya, pengen punya anak tapi tidak punya anak, padahal dia baik-baik saja yang mandul suaminya. Tetapi dengan suaminya berselingkuh, dengan bantuan ponaannya itu tadi, dia bisa menjadi ibu yang seutuhnya, menjadi wanita yang seutuhnya, punya anak, mengantarkan anak-anak menikah, melihat cucu-cucunya lahir ke dunia, dan seterusnya. Itu bahagianya luar biasa. Dia tidak membenci ponaannya itu, ya, yang sudah merebut mantan suaminya itu, dan dia malah berterima kasih. Nah, kembali ke yang sebelumnya, yang muda tadi, yang usianya di bawah 30 tahun. Dia tetap membenci wanita yang sudah merebut mantan suaminya. Padahal ini kan cuma teman. Yang kedua tadi, yang pasangan tua, yang merebut padahal ponaannya lebih dekat lagi, seharusnya lebih sakit hati lagi, tapi ternyata dia bisa mengambil hikmah dari perpisahan itu. Nah, ketika orang sudah move on, dia akan bisa mengambil hikmah dari perpisahan itu. Oh, tidak apa-apa lah, saya kan sekarang mendapatkan seseorang yang lebih baik. Tapi ternyata tidak bisa, dia tetap marah, tetap membenci wanita yang pernah merebut suaminya itu dan menyebabkan rumah tangganya berantakan dengan mantan suaminya itu. Itu menunjukkan bahwa dia gagal move on dari mantan suaminya. Itu tandanya yang pertama, tetap membenci wanita yang pernah berselingkuh dengan mantan suaminya meski saat ini dia sudah mendapatkan suami yang baru atau suami pengganti yang lebih baik. Yang kedua, tandanya adalah ketika dia kalau bersama suaminya yang sekarang, itu selalu saja ngobrolnya itu balik-balik cerita tentang mantan suaminya, masa-masa indah, masa mereka kenalan dulu saat kuliah, ya,
mereka setelah menikah itu punya bisnis outlet di mall bersama, ya. Kemudian apalagi dia mengagumi mantan suaminya itu karena sejak mahasiswa dulu jiwa entrepreneurship-nya itu, kewirausahaannya itu sudah jalan. Pokoknya ngobrolnya tentang mantan suaminya terus. Itu kan tanda orang gagal move on. Karena dia masih cinta. Karena masih cinta, mantan suaminya itu selalu ada di hati dan pikirannya. Dan itu yang membuat dia selalu membicarakan mantan suaminya. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah dia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Itu tandanya yang kedua. Ya, nah. Jadi kenapa orang yang sudah mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik, tapi ternyata tetap gagal move on dari mantan? Ya, saya sering tuh baca komen, sudah menikah 20 tahun, tapi tetap teringat kepada mantan. Sudah menikah dengan orang lain, sudah punya anak, anaknya sudah besar-besar, tapi terus saja teringat kepada mantannya. Kenapa? Jawabannya sederhana. Seiring perjalanan waktu, ya, semua kekecewaan, kemarahan, kebencian kepada mantan itu akan pudar, menyisakan kenangan-kenangan yang indah saja, sehingga mantan itu di dalam benak kita menjadi terlihat amat sangat sempurna. Yang indahnya saja, yang kurangnya sudah tidak kelihatan, sudah terhapus. Yang indahnya tetap terekam dengan baik di dalam pikiran kita. Sementara pasangan kita yang ada di depan mata kita ini, yang kita lihat cuman kekurangannya saja, ya, kelebihannya tidak pernah kita lihat, ya. Selalu saja yang kurang, yang kurang, yang kurang, padahal kelebihannya juga banyak, ya. Itu yang membuat kenapa pasangan kita ini selalu berada di bawah mantan, ya, kedudukannya di dalam hati kita, sehingga membuat kita selalu terbayang mantan. Saat Mas sedang bersama dengan pasangan pun yang kita bayangkan adalah mantan. Nah, ya, kenapa tadi? Karena yang kita lihat selalu kekurangannya saja. Ya, ya seperti halnya kita membeli barang yang baru. Kemarin kelihatannya keren, tetapi setelah kita miliki menjadi biasa saja. Ya, beberapa bulan kita miliki, bosan. Beberapa tahun kita miliki, kita pengen membeli pengganti atau sesuatu yang baru. Nah, karena itu ya, yang harus kita lakukan apa? Coba kita lihat berbagai kelebihan yang ada pada diri pasangan kita. Ya, ternyata dia memang tidak cantik seperti mantan, tapi dia sangat baik. Dia adalah istri yang patuh, tidak pernah membantah, ya, tidak pernah minta yang macam-macam. Dia bisa berterima kasih dengan pemberian kita. Kalau kita lagi banyak uang, dia baik. Kalau kita lagi menganggur, dia tetap baik dan membantu kita untuk bisa bekerja kembali, produktif lagi. Dia selalu ada di sisi kita. Tidak cuma saat kita senang. Yang lebih penting, dia tidak pernah mengkhianati kita saat kita susah. Itu luar biasa itu. Itu sangat berharga. Daripada mantan yang memang cantiknya luar biasa, tapi saat masih bersama kita, dia mengkhianati kita setiap hari. Ya. Nah, kalau kita melihat kelebihannya, maka kita akan belajar menjadi orang yang bersyukur.
kalau kita belajar bersyukur dengan kehadiran pasangan kita pada saat ini, insya Allah ya kebahagiaan itu akan bertambah di dalam hati kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan kenikmatanku, nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, surat Ibrahim ayat yang ke-7. Kenapa? Ya, kita sekarang menderita, tetap merindukan mantan meski kita sudah punya penggantinya. Karena kita tidak pernah belajar bersyukur dengan kehadiran seseorang yang ada di sisi kita pada saat ini, yang dia sangat mencintai kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.